Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mau bikin konten buat gaming test di ponsel Infinix Note 30 Pro setelah kita mendapatkan update patch keamanan 1 Desember. Oke, jadi seperti apa buat performa dan juga konsumsi daya baterai di ponsel Infinix Note 30 Pro ini? Langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, ini buat ponselnya udah kita chargernya sampai 100% dan baru aja kita cabut. Jadi seperti biasa langsung kita aktifin buat stopwatchnya. Oke, udah kita aktifin dan langsung aja ini sebelumnya kita perlihatkan. Kita pakainya konektivitas WiFi, kemudian data seluler kita matiin, NFC kita matiin, GPS juga kita matiin. Dan buat layarnya juga kita perlihatkan, ini kita stylenya pakai refresh rate di 120 Hz ya. Ya, refreshernya udah kita setting di 120 Hz. Buat RAM virtualnya ini otomatis aktif di 5 GB. Dan ini buat CPU throttling patch Desember di ponsel Infinix Note 30 Pro. Selanjutnya kita lihat buat Antutu benchmarknya. Buat skornya sih menurutku udah mantep banget ya. Dapat di 442 ribuan poin. Dan langsung aja kita mulai buat game yang pertama. Kita mulai dari game Mobile Legends. Oh ya, ini kita lepas aja dan kita cek buat suhu ruangan sama suhu ponsel. Suhu ruangan ini ada di 30 derajat dan kita mainnya bukan di ruangan yang ber-AC. Suhu ponsel ada di 34 dan suhu layarnya ada di 35. Oh ya, ini buat gamenya kita pakainya settingan refresh rate super ya. Kemudian buat opsi game space ini kita aktifin pakai mode seimbang, nggak pakai mode hemat ataupun mode performa. Ini buat suhunya udah mulai sedikit agak hangat ya, terutama di bagian kamera atau di bagian chipsetnya. Ntar kalau ini udah agak lega, maksudnya udah nggak lagi berhadapan dengan musuh, kita cek buat suhunya. Oke, udah selesai. Sekalian kita cek buat suhunya. Suhu layar maksimal di 41, nyampe 42. Suhu backdoor ini paling tinggi 39,9, hampir 40 ya. Kita lihat buat baterainya. Baru satu kali match ini. 97% selama ini 20 menit kurang sedikit. Dan ini buat FPS real time bisa kalian perhatiin sama-sama. Frame drop paling tinggi nih ya. Frame drop paling tinggi di 46 buat grafiknya, tapi buat FPS rata-rata dapat di 83. Kita lanjut match yang kedua. Oke, kita aktifin buat mode performa. Kita lihat buat suhu FPS rata-rata juga nanti kayak gimana hasilnya. Oke, udah selesai. Kita cek buat suhunya. Suhu layar sedikit menurun ya. Cuman 40,1, nggak nyampe 41. Suhu backdoor kita cek. Backdoornya dapat di 37, 38 tadi ya, 38. Dan sekarang kita lihat buat kapasitas baterainya yang masih tersisa ini masih ada di 91%. Dan ini buat baterainya bisa kalian perhatiin, baterai masih ada di 91% dan udah kita pakai selama 46 menit. Kita cek buat FPS real time-nya. FPS real time bisa kalian perhatiin rata-rata dapat di 81 FPS dan ini frame drop paling parah di sini. Ini frame drop paling parahnya di 48,9. Dan sekarang ini kita masih tetap ada di game Mobile Legends, cuman kita tambahin pakai cooler eksternal. Kita lihat buat hasilnya. Oke, match ketiga udah selesai dan kita cek terlebih dahulu buat suhunya. Suhu layar adem di 85, ini kita pakein cooler. Dan suhu backdoor kita cek. Backdoor ini makin adem lagi, cuman 33 nyampe 34 ya. Jadi buat pakein cooler itu ternyata sangat efektif buat nurunin suhu, apalagi backdoornya kan kaca ya. Dan ini buat baterainya bisa dilihat ini masih tersisa di 86% selama kita pakai 1 jam lebih 5 menit. Sekarang kita lihat buat FPS real time, dan tadi tuh sempat frame drop 2 atau 4 kali gitu. Tapi yang pertama, kedua, dan ketiga itu karena buat jaringannya pingnya tuh merah banget. Dan ini kita lihat sama-sama. Oke, ini ya 1, 2, 3. Ini FPS paling rendah di 46 dan FPS rata-rata dapat di 31. Dan sekarang kita lanjut buat game selanjutnya. Kita coba main game ini ya, game Free Fire. Coolernya kita lepas aja. Kita lihatin terlebih dahulu buat settingannya. Settingan kita bikin di maksimal rata kanan semua.
Oke, udah ya, langsung kita mulai. Oke, kita mulai. Kira-kira dapat berapa nanti buat FPS rata-rata yang kita dapetin. Ini kita mainnya nggak pakai mode performa ya, mode seimbang aja ini. Oke, buat matchnya udah selesai dan kita cek buat suhunya. Nggak pakai cooler, mode normal 41,4, 41,6. Backdoornya ini nyampe 38, 39,5 tadi, 39,6 ya paling tinggi. Dan sekarang ini kita lihat buat ini ya, baterainya masih ada di 80% selama kita pakai di 1 jam lebih 26 menit. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. FPS real time-nya bisa kalian perhatiin rata-rata di 76, tapi buat grafisnya bisa kalian lihat naik turun nggak stabil kayak gini ya, main FF Max dengan settingan rata kanan. Dan sekarang ini kita main satu lagi, ada PUBG Mobile. Oke, udah selesai buat matchnya. Kita lihat terlebih dahulu buat suhunya dapat berapa nih. Suhu layar ada di 39,8 nyampe 40. Suhu backdoor nyampe berapa? Backdoor 38,5 dan baterainya ini masih ada di 77 ya, selama 1 jam lebih 36 menit. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. FPS real time ini main selama itu ya, selama 9 menit kurang lebihnya. Ini FPS rata-rata di 27 dan nggak ngalamin frame drop sama sekali. Oke, jadi ini ponsel udah kita pakai selama 1 jam lebih 58 menit. Baterai yang tersisa masih ada di 73%. Jadi buat performanya menurutku sih masih oke ya di tahun 2024. Cuman buat main game Mobile Legends itu bisa dibilang kurang stabil buat grafiknya kalau kita main rata kanan. Dan buat konsumsi dari baterainya menurutku sih ini masih tergolong awet karena selama 1 jam lebih 58 menit baterainya ini masih ada di 73%. Oke, jadi menurut kalian gimana nih dengan ponsel dari Infinix Note 30 Pro? Menurutku buat sekarang ini masih terbilang worth it banget di harga 2,5 jutaan rupiah. Ya, nantinya bakalan kita komparasiin kalau ponsel Poco M6 Pro nya udah datang. Dan jangan lupa tulis juga pengalaman ataupun cerita kalian bareng ponsel dari Infinix Note 30 Pro kalian. Ini selama kita pakai sih buat suhu maksimalnya tadi ada di 42 derajat doang ya. Dan buat FPS-nya tadi bisa kalian nilai sendiri. Kalau menurutku sih udah cukup, nggak stabil-stabil banget. Tapi ya buat frame drop-nya itu nggak terlalu parah-parah banget. Masih oke lah, masih bisa kita andelin di tahun 2024. Oke, sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.